Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengambil satu judul, tetapi judul ini masih ada kaitannya terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Judul yang ingin saya ambil, apakah manusia itu memiliki pemikiran yang bersifat overthinking ketika dia kehilangan diri kamu, yang dimana sifat overthinking tersebut seperti mengarah terhadap kesedihan ataupun penyesalan. Apakah kartu yang akan saya ambil nanti akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran ini ketika dia bersama dengan diri kamu di atas dasar satu komitmen. Kenapa saya mengatakan situasi tersebut? Saya rasa ketika dia bersama dengan diri kamu, belum tentu komitmen yang dia jalankan terhadap diri kamu itu membuat kondisi dia secara karakter tidak tebar-tebar pesona terhadap orang lain. Sekalipun ada komitmen yang mengarah terhadap situasi pernikahan, belum tentu pernikahan yang kamu lakukan terhadap manusia yang selama ini kamu pertahankan itu bisa menjaga karakter agar tidak tebar-tebar pesona. Karena kartu yang saya pegang ini, manusia yang meninggalkan kamu bukan cukup satu komitmen. Lebih dari satu komitmen yang dimana dia menganggap kondisi dia paling penting, yang dimana dia menganggap dia paling tampan, paling elegan, paling cantik, paling menter, paling wow. Saya yakin dan saya percaya ketika manusia itu melakukan kondisi tebar-tebar pesona terhadap orang lain dalam satu asmara baru,
Saya yakin kamu yang menjadi donatur untuk membiayai kondisi tersebut. Saya yakin kamu sebagai kondisi donaturnya. Mantap kan? Ini yang menjadi alasan ketika komitmen kamu kenapa selalu bertolak belakang. Ini yang menjadi alasan kenapa komitmen kamu itu membuat diri kamu merasa kecewa. Ini akibat dari ulah dia. Banyak kan orang yang dia dekati? Banyak kan orang yang dia berikan harapan? Banyak kan jalinan asmara yang saat ini kamu sudah mengetahui ternyata apa yang selama ini kamu prioritaskan salah memprioritaskan. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara cawan. Tetapi cawan tersebut pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini apabila saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, ya bisa saja ini orang seperti memiliki pemikiran yang bersifat overthinking terhadap diri kamu. Tetapi pemikiran yang bersifat overthinking ini seakan-akan membuat diri dia merasa tersiksa. Tersiksa dalam arti apa? Dia tidak mau melihat diri kamu ini ada jalinan asmara atau mungkin ada kedekatan terhadap orang lain. Karena ketika kamu mencoba untuk membuka asmara baru terhadap orang lain, seakan-akan membuat diri dia merasa ada penyesalan. Saya yakin dan saya percaya ada seseorang yang mendekati diri kamu, tetapi manusia itu mengganggu kedekatan kamu. Setiap kali diri kamu mencoba untuk membuka asmara terhadap orang lain, pasti manusia yang meninggalkan diri kamu ini seperti memberikan ancaman terhadap diri kamu agar kamu tidak bisa untuk memulai asmara. Ini Knight of Cups. Muncul kartu Ten of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 10 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini, coba kamu perhatikan bagaimana posisi gambar di dalam kartu tersebut. Coba perhatikan, seseorang yang memikul 10 tongkat. Tongkat yang dipikul itu secara tidak langsung memberikan situasi apa? Beban. Memberikan situasi apa? Keruntuhan. Memberikan situasi secara kesehatan atau mental lagi berantakan. Jadi kalau kartu ini saya kaitkan dengan judul yang saya ucapkan tadi, saya rasa ketika dia merasa kehilangan diri kamu, ini kondisi pemikiran dia mulai memiliki kondisi pemikiran yang tidak tenang. Kondisi pemikiran dia ini mulai memiliki kondisi pemikiran yang dimana dia merasa terganggu. Nih dia wageng. Dia yang meninggalkan diri kamu dengan cara memaksakan diri, tetapi ketika dia meninggalkan diri kamu dengan cara memaksakan diri, tindakan dia itu seakan-akan menyalahkan diri dia sendiri. Muncul kartu The Lovers. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Lovers, secara tidak langsung kartu ini membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan. Kenapa? Karena bisa saja ini orang seperti memiliki kondisi pemikiran yang bersifat overthinking terhadap diri kamu karena memang dia sadar ketika dia meninggalkan diri kamu demi orang lain, ternyata orang lain yang dia prioritaskan membuat diri dia saat ini menerima resiko.
Ini the lovers. Seakan-akan ini orang, manusia yang meninggalkan diri kamu, tidak mau melihat kondisi kamu ini ada keromantisan ketika kamu mencoba untuk memulai asmara baru. Seakan-akan manusia yang meninggalkan diri kamu ini tidak mau melihat diri kamu secara kehidupan bersifat harmonis. Nih dia, mantap kan? Ketika pergi, tidak mau menginginkan kamu dalam kondisi stabil. Ketika dia bersama dengan diri kamu dan kamu memperjuangkan manusia tersebut, manusia itu menyalahgunakan perasaan kamu secara tulus. Muncul kartu The Empress. The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Seakan-akan ini orang masih menyimpan sesuatu hal yang pernah kamu berikan. Seakan-akan ini orang tidak mau melihat diri kamu ini memiliki sisi keeleganan. Karena dia sadar seperti membuat pemikiran dia ini seperti dikendalikan dari perubahan yang kamu miliki saat ini, yang dimana perubahan kamu itu menghantui diri dia, dan dimana perubahan kamu seperti mengendalikan kondisi pemikiran dia agar pemikiran dia ini bersifat tidak tenang. Di luar dari apa yang barusan saya katakan perihal judul tersebut, kartu The Empress ini, geng, ini seperti mengisyaratkan keadaan dia benar-benar bersifat tercekik, benar-benar bersifat tidak beruntung, dan benar-benar bersifat tidak memiliki kondisi kenyamanan. Muncul kartu The Magician. The Magician, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan seperti kartu yang mengarah terhadap perkataan pesulap. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pesulap yang saya tarik ada kaitannya dengan judul yang saya ucapkan tadi. Kenapa? Karena memang di satu sisi ini orang seperti menyalahkan diri sendiri ketika dia bersama dengan diri kamu, di mana dia menganggap diri kamu seperti boneka. Ada tekanan secara batin, ada tekanan secara mental, ada tekanan secara pemikiran, yang dimana tekanan tersebut membayangi manusia tersebut ketika dia memperlakukan diri kamu secara tidak baik. Bisa saja ketika bersama dengan diri kamu, manusia itu mengeksperimenkan kamu, menjadikan diri kamu seperti batu loncatan atau jembatan yang dimana memberikan manusia itu keuntungan, dan dia mendapatkan keuntungan tersebut tetapi dia menuangkan karakter yang tidak baik. Karakter yang tidak baik yang dia tuangkan untuk saat ini, itulah yang membuat kondisi dia ini merasa terbebani ketika dia melihat diri kamu jauh lebih berubah. Muncul kartu Six of Swords. Kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, ya satu pedang yang saya tarik ini pun masih membenarkan apa yang menjadi judul yang saya ucapkan tadi. Membenarkan dalam arti apa? Ini yang menjadi alasan kenapa manusia itu bersifat overthinking ketika kehilangan diri kamu. Karena memang ini orang belum bisa move on dari diri kamu. Dia belum bisa move on dari diri kamu karena memang dia ini masih ingin menoleh terhadap diri kamu. Yang dulunya dia meninggalkan diri kamu demi perselingkuhan dia,
dan di mana dia meninggalkan kamu dengan memberikan sifat kepecundangan. Sifat kepecundangan dia ini belum tentu membuat diri dia merasa ada ketenangan, melainkan beban. Muncul kartu pedang kembali. Kartu pedang kembali yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana kondisi dia merasa tercekik, merasa terbebani, dan merasa terintimidasi ketika dia melihat situasi perubahan kamu. Bukan hanya kehilangan, bukan hanya memberikan kesedihan, bukan hanya bersifat overthinking ketika melihat perubahan kamu, tetapi ini orang dari pengalaman yang sudah dia berikan secara buruk. Pengalaman itu membuat pemikiran dia menyimpan sisi trauma, di mana sisi trauma tersebut belum tentu ini orang bisa mendapatkan kesempatan kembali dari diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Eight of Swords yang terdiri dari 8 pedang sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.